Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Ngorek, ngobrolin semua tentang forex. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, like, dan juga nanti jangan lupa meninggalkan komen. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Halo teman-teman, Selasa 9 Februari 2021 jam 11.42 WIB. Ini ternyata tembus ke atas ya teman-teman. Kita lihat CCI di D1 naik tinggi sekali, CCI 20 juga naik tinggi sekali ya, dan dia menembus kepalanya ya. Tadinya kepalanya di sini, pundak kiri, pundak kanan, ternyata dia lebih tinggi dari kepalanya. Jadi ini masih naik. Saya punya sell 2, kena di stop lossnya semua ya, kena di stop lossnya semua. Kemudian saya punya buy, kena ya, jadi sellnya ketutup semua 2, sementara buy-nya kebuka ya 0,03 dan sedang berjalan. CCI sangat tinggi, MACD juga barnya di atas garis kuning. Walaupun ini di H4 sudah keluar non-leg zigzag ya dan semafor 3, tapi tidak berarti atau tidak otomatis dia segera turun ya, karena CCI masih tinggi, CCI 20 juga masih tinggi di H1. Walaupun CCI sudah mendekati 150 ya, tapi masih ada kemungkinan dia naik terus ya. Jadi CCI di 1D tinggi sekali, kemudian MACD di 1D, D1 ya, juga sudah mulai memotong garis kuningnya ya, barnya sudah mulai memotong garis kuningnya. Jadi kemungkinan dia akan terus naik ya dalam 1-2 hari ke depan. Nanti mungkin 1-2 hari ke depan akan terjadi koreksi ya, koreksi sedikit begitu. Kemudian kita tunggu perkembangannya, mungkin muncul Elliott Wave atau gimana gitu ya. Oke, begitu dulu, nanti kita update lagi perkembangannya. Jam 18.26 waktu Indonesia Barat, kita lihat di H1 GU ya, MACD barnya sudah memotong garis kuning-kuning ya. Kemudian di CCI 14 ada di angka 8, CCI 20 ada di angka 39 ya. Jadi dia mengarah ke bawah, tapi karena trennya naik ke atas ya. Kenapa saya bilang naik ke atas? Karena kepalanya yang lama sudah ditembus ya. Ini kan kepala, ini pundak kiri, pundak kanan, pundak kanannya sudah tertembus atau kepalanya sudah tertembus dari bawah ke atas ya. Jadi trennya menjadi naik ke atas ya. Karena di H1 dia sedang koreksi, maka saya akan coba cari buy ya, buy limit ya di angka, kita lihat nih Bollinger Band-nya 13712, Akura Poponya di 13722. 13722 kalau di H1 itu di sekitar Bollinger Band yang bawah ya. Oke, kita coba pasang buy limit ya 1.3722, volumenya 0,03 boleh ya. Oke, sudah terpasang ya 0,03 buy limit. Nanti kita lihat agak malam ya, mungkin jam-jam 10 atau jam 11 ya. Halo teman-teman, Rabu 10 Februari jam 12.20 WIB. Ini sudah naik lebih tinggi lagi ya di D1. Order saya buy limit sepertinya tidak akan kena, jadi saya hapus saja.
Oke, teman-teman, saya sudah coba membuat satu tampilan lagi yang lebih bersih ya. Ini hanya ada indikator Bollinger Band dan MACD ya. Kalau kita lihat di D1 Bollinger Band, pengalaman kalau dia sudah melewati Bollinger Band yang atas, ini dia pasti diikuti dengan turunan yang cukup tajam mendekati Bollinger Band yang bawah ya. Demikian juga di titik ini dia lewat cukup jauh ya. Ini kalau kita geser sedikit, lihat dia lewat cukup jauh. Itu dia, setelah dia lewat cukup jauh, dia pasti akan turun ke Bollinger Band yang paling bawah ya. Yang ini tadi juga ya, ini lewat cukup jauh dan dia turun ke Bollinger Band yang bawah. Ini juga sama teman-teman, kalau kita lihat ke beberapa hari yang lalu ya, ini di bulan 10 ya 2020, dia lewat Bollinger Band yang atas cukup jauh, lalu dia turun mendekati Bollinger Band yang bawah ya. Demikian juga yang ini cukup jauh lewat Bollinger Band yang atas, kemudian dia turun terus sampai ke Bollinger Band di bawah. Nah, saya akan coba lakukan eksperimen. Ini kan posisi saat ini dia sudah lewat di Bollinger ya. Tapi kita akan belajar dari data yang sudah lewat, data sejarah ya. Ada 4 posisi, 1, 2, 3, 4 ya. Itu ada di bulan 12, yang ini ya, di bulan 12. Tanggal 17 ini di bulan 12 2020, tanggal 4, yang ini di bulan 10 tanggal 21, dan yang ini di bulan 9 tanggal 1 ya. Kita lihat masing-masing dari 4 event ini dia lebihnya berapa jauh dari Bollinger Band-nya ya. Saya sudah catat event yang pertama, ini angka tertingginya ya, ini angka tertingginya, ini angka Bollinger Band-nya. Jadi dia lewat 0,0092 ya, alias dia lewat 92 poin ya, di 92 pips dari Bollinger Band-nya. Kemudian ini data berikutnya, ini titik tertingginya sekian, ini Bollinger Band yang atas, dia lewatnya 70 pips ya, atau 70 poin. Ini data ketiga, titik tertingginya, ini Bollinger Band-nya, dan dia lewat 117 pips atau 117 poin. Sementara yang data keempat, ini titik tertingginya, ini Bollinger Band-nya yang atas, ini dia lewatnya 67 pips atau 67 poin ya. Jadi kalau saya rata-rata dari 4 event ini ya, saya rata-rata dari keempat event ini, dia lewatnya sekitar 86,5 pips ya, atau sekitar 86 pips. Nah, posisi saat ini ya, itu ada di 1.38.11. Nah, kalau saya tambahkan rata-rata selisihnya, nanti saya akan tutup posisi buy saya di 1,3896 dan saya buka sell limit ya. Saya buka sell limit di 1.3896. Saya akan coba eksperimen ini. Saya buat yang ini take profitnya dulu. Take profit ada di 1.3896. Take profit ya di sini 1,3896. Oke, saya sudah set take profitnya ya 1,3896. Oke, sudah. Kemudian saya buat sell limit ya, sell limit 1.3896. Oke, 0,03 ya, please. Oke, kira-kira di sini ya. Oke,
Jadi kalau menilai sejarah, melihat dari sejarah D1 ya, D1 itu mungkin dia akan naik, mungkin ya dia akan naik lagi, kemudian dia akan turun ya. Oke, kita lihat apakah strategi ini berhasil, mungkin nanti malam atau besok ya. Kita lihat bersama.